07 Gorokota 3, nama Nora Faista Febrianti Rahmawati, kelas PGSD 3B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas video yang berjudul Keadaan Rakyat yang Terdampak Pandemi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen Bu Musdalifah Syahril SPD MPD dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Keadaan rakyat yang terdampak pandemi. Sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika COVID-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi seperti Jabodetabek. Per tanggal 1 April 2020, total jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia menjadi sebanyak 1.677 orang. Dari 1.667 kasus positif COVID-19 tersebut, 1.417 pasien saat ini menjalani perawatan dan 103 pasien dinyatakan berhasil sembuh dari penyakit COVID-19. Sementara itu, WNI di luar negeri juga sudah terdampak COVID-19 dengan jumlah korban sebanyak 133 WNI yang positif terinfeksi COVID-19. Akibat kasus ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, mengeluarkan himbauan untuk work from home bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Masalahnya, sosial sendiri merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhnya keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kebincangan ikatan sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Semakin hari, permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, kelangkaan barang. Sejak jumlah korban COVID-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka, namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula sebelum adanya kasus COVID-19 di Indonesia. Beberapa barang yang menjadi langka seperti masker, hand sanitizer, bukan hanya terjadi pada alat-alat perlindungan diri. Masyarakat juga berbondong-bondong membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan jumlah banyak sehingga adanya isu lockdown di Indonesia. Yang kedua, disorganisasi dan disfungsi sosial.
Jika mengamati berita yang beredar belakangan ini, ada fakta menarik yang terjadi di masyarakat. Fakta menarik tersebut yaitu adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban COVID-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi, oleh ketakutan akibat penyebaran virus corona. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari perkumpulan, dan lain-lain. Kasus COVID-19 ini bukan hanya menyebabkan disorganisasi sosial, namun juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial ini terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap COVID-19. Disfungsi sosial ini membuat individu justru mengalami gangguan pada kesehatannya. Dalam perspektif sosial kesehatan, seseorang disebut sehat jika kondisi fisik normal maupun sosial dapat membuat individu tersebut menjalankan fungsi sosialnya. Namun jika kondisi itu terganggu, maka seseorang tersebut dinyatakan COVID-19 atau sakit. Yang ketiga, tindakan kriminal. Masalah COVID-19 juga dikhawatirkan terdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam seperti pencurian alat perlindungan diri yang tengah langka saat ini. Pembuatan hand sanitizer atau desinfektan palsu yaitu justru membahayakan kesehatan. Penipuan harga bahan pokok dan lain-lain. Salah satu contoh yaitu kasus PNS di Cianjur yang tertangkap mencuri 20.000 masker. Tindakan kriminal yang lebih besar lainnya seperti perampokan, pembunuhan, penjaraan mungkin bisa saja terjadi jika situasi semakin tidak terkendali. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang beberapa masalah ekonomi akibat pandemi COVID-19, diantaranya bagian 4, melemahnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pariwisata ini terkait dengan hotel, restoran, tempat wisata, dan lain-lain. Namun sejak kasus COVID-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran virus corona. Dengan ditutupnya berbagai tempat wisata, otomatis akan mempengaruhi pada pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat. Bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata berbagai penyumbangan pendapatan daerah terbesar, maka harus waspada dengan penurunan pendapatan daerah akibat ditutupnya tempat-tempat wisata. Selain itu, penutupan tempat wisata juga mempengaruhi pada para pekerja yang juga mengandalkan pemasukan dari sektor pariwisata, terutama pekerja sektor informal yang menghasilkan yang tidak tetap. Bagian 5, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu menafkahi tenaga, mental maupun fisik dalam kelompok tersebut. Kasus corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintahan menerapkan berbagai kebijakan seperti work from home, perbatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata. Banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Bahkan ada juga yang memutuskan karyawan PHK sebagai antisipasi dampaknya pemutusan usaha dan waktu yang belum ditentukan. Akibat mereka,
memilih pulang kampung ke daerah masing-masing karena tidak sanggup menanggung beban kehidupan tanpa adanya kepastian pemasukan. Selama 8 hari terakhir, tercatat 876 armada bis antara provinsi dan membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jatabek menuju ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja informal yang mencari nafkah di ibu kota Indonesia. Dengan berbagai masalah sosial ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk memulihkan kondisi, salah satunya dengan memberikan insentif sebagai stimulus sebagai masyarakat. Kementerian Keuangan Sri Mulia Indrawati mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan stimulus ekonomi jilid 3 yang akan difokuskan untuk sektor kesehatan dan menjangkau jaringan sosial. Aliran bantuan akan disalurkan melalui program-program pemerintah seperti program Keluarga Harapan, kredit usaha rakyat, kredit ultramikro, kartu sembako, hingga program bantuan pangan non-tunai. Namun pemerintah juga bukan hanya perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena kesejahteraan sosial bukan hanya mengangkut pemenuhan kebutuhan ekonomi, namun juga kebutuhan sosial dan psikologis berupa ketenangan dan keamanan bagi masyarakat. Salah satunya dengan harus membatasi informasi yang tidak benar atau hoax yang dapat meresahkan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat memberikan semangat dan energi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dapat baik yang terdampak corona maupun yang tidak akan tetap terjamin hingga kasus corona ini selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.